تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, Pak? Dengan hamba Allah di Maros. Silakan. Ya. Mohon Ustaz dijelaskan contoh kesyirikan yang kecil, karena kami khawatir dengan sampai kami menghindari syirik besar, tapi ternyata kami jatuh dalam kesyirikan yang kecil, tapi kami tidak tahu, Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang bagus. Ya, tapi yang harusnya yang paling dirisaukan itu syirik akbar, syirik besar. Nah, di masa sekarang mungkin Bapak penanya dan seluruh pendengar yang lain juga mengetahui banyak orang-orang yang jatuh di dalam syirik akbar. Kadang dianggap sebagai kebiasaan, kadang dianggap sebagai hal yang wajar, dan musibahnya lagi kadang sebagian orang menganggapnya itu bagian dari agama. Ya, padahal itu adalah jalannya orang-orang musyrik. Karena itu perlu dikenal apa definisi kesyirikan itu. Syirik itu artinya taswiyatu billahi bighairillah fi syai'in min khasa'isillah. Taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyatarakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Jadi kesyirikan pokoknya dia menyatarakan, menyamakan, ya, memberikan kedudukan yang sama antara selain Allah dengan Allah pada hal yang merupakan kekhususan Allah. Ada hak-hak khusus bagi Allah, itu harus dikenal. Hak khusus dalam rububiyah, Allah yang maha mencipta, maha menghidupkan, maha memberi rezeki, maha mematikan. Kalau ada yang meyakini ada yang menghidupkan selain Allah, itu syirik akbar. Kalau ada yang meyakini ada yang memberi rezeki selain Allah, maka itu syirik akbar. Demikian pula kalau dia memberikan ibadah kepada selain Allah, karena ibadah ini kekhususan milik Allah. Allah tidak ridha sama sekali ada suatu ibadah dalam bentuk apapun diberikan kepada selain Allah. Tidak yang kecil maupun yang besar. Siapa yang memberikan sedikit ibadah kepada selain Allah, walaupun sedikit, maka hukumnya dia berbuat syirik akbar, batal keislamannya. Dan kalau dia meninggal di atas hal itu, dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang beribadah kepada sembahan lain selain daripada Allah, yang sembahan ini tidak ada argumen, tidak ada hujjah tentangnya, tidak ada alasan untuk mengibadahinya, nah, itu sifat seluruh yang disembah selain daripada Allah, maka perhitungannya di sisi Allah diglobalkan ancaman karena dahsyatnya, sulit untuk diperinci dahsyatnya ancaman. Tapi di akhir ayat ditegaskan, orang-orang kafir tidak akan beruntung. Disebut sebagai orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu tidak boleh memberi ibadah dalam bentuk apapun kepada selain Allah. Ada yang berdoa misalnya kepada penghuni kubur, itu syirik akbar. Hancur seluruh amalannya. Dia akan kekal di dalam neraka. Ada yang berdoa misalnya kepada gunung atau memberikan dari sesajian, memberikan nadar ke laut, ke bukit, pohon-pohon yang dikeramatkan, itu memberi ibadah kepada selain Allah. Itu hukumnya syirik akbar. Iya.
Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ibadah dalam bentuk apapun diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari kekhususan Allah, ada nama-nama dan sifat-sifat khusus bagi Allah. Kalau ada nama-nama Allah yang khusus baginya, sifat-sifat khusus baginya, itu tidak boleh ada yang bernama dengannya, mensifatkan dirinya dengannya. Itu masuk di dalam kesyirikan. Iya. Jadi syirik itu dasarnya menyatarakan selain Allah dengan Allah, padahal yang merupakan kekhususan Allah. Karena itu penduduk neraka di hari kiamat, di antara kepiluan dan raungan mereka di dalam neraka, mereka berkata, "Itnusawwikum bi rabbil alamin." Kami sudah tersesat seperti ini ketika kami menyamakan kalian, karena mereka dikumpulkan bersama orang yang mereka ibadahi di dalam neraka. Atau dari kesyirikan-kesyirikan yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersama mereka di dalam neraka. Maka mereka berkata, kami menjadikan kalian setara dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabbul Alamin. Iya. Yang membedakan antara syirik akbar dan syirik asgar, kalau syirik akbar itu ditunjukkan oleh dalil-dalil bahwa hal tersebut mengeluarkan dari keislaman. Kalau syirik asgar itu ditunjukkan oleh dalil-dalil bahwa itu tidak membatalkan keislaman. Seperti misalnya syirik asgar, dia bersumpah dengan selain nama Allah. Dia bersumpah dengan selain nama Allah, itu menyetarakan makhluk dengan Allah. Karena bersumpah itu kekhususan dengan nama Allah saja. Kalau dia sebut selain nama Allah di situ, berarti dia setarakan Allah dengan makhluk. Hanya saja hal itu tidak mengeluarkan dari keislaman, masuk di syirik asgar, karena Nabi SAW tidak menyebutkan pembatal keislaman terhadap orang yang melakukannya. Hanya ditegur keras di dalam hal tersebut. Menunjukkan itu adalah syirik asgar. Demikian pula dari syirik asgar, dia memandang ada suatu sebab yang tidak disyariatkan, bisa memberi manfaat atau bisa memberi bahaya. Misalnya dia menggantung jimat-jimat. Menggantung jimat-jimat. Dianggap bisa menolak bala, ya bisa menjauhkannya dari musibah. Ya, maka ini bentuk dari syirik asgar. Sebab menjadikan suatu sebab yang tidak disyariatkan atau sebab yang tidak ditakdirkan oleh Allah sebagai suatu sebab yang bisa dianggap menolak bahaya atau menjauhkan daripada mendatangkan manfaat, maka itu adalah syirik, masuk ke dalam syirik asgar. Iya. Maka itu beberapa dari jenis syirik asgar. Dan ini perlu dipelajari dengan baik dan benar. Dan di radio kita, di Radio An-Nasiha, itu ada pelajaran terkait dengan pembahasan tauhid secara terperinci. Dan memang itu sengaja diputar sepanjang tahun. Ya, rincian bagaimana tauhid, ibadah yang murni kepada Allah, kemudian rincian bentuk-bentuk syirik akbar itu apa, dan rincian bentuk-bentuk syirik asgar. Agar supaya kita berharap seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat mengenal hakikat ibadah yang mereka dicipta untuknya. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.